Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 26 April. Judul dari materi kita hari ini adalah mengenali kebutuhan untuk transisi. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Dari nubuat Nehemia bab 7 ayat 1 sampai dengan 2. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, dua emosi yang biasanya mengikuti pencapaian besar adalah perasaan lega diikuti dengan perayaan dan perasaan yang diikuti pertanyaan, sekarang harus berbuat apa? Kadang kita merasa tergoda untuk bermalas-malasan, terutama kalau kita kehilangan tujuan. Kita bisa menjadi puas dan menurunkan kewaspadaan dan kehilangan momentum. Momen kemenangan adalah waktu yang krusial bagi semua organisasi. Masalah transisi terjadi ketika pemimpin tidak tahu bagaimana bertumbuh dalam organisasi. Kehidupan Nehemia dalam kitab suci yang kita dengarkan tadi mengilustrasikan perbedaan antara katalis dan konsolidator. Mari kita lihat perbedaan antara dua musim kepemimpinan berikut ini, antara katalis dan konsolidator. Katalis berada pada musim memulai, mendirikan, sementara konsolidator pada musim mempertahankan. Pada musim kepemimpinan katalis, ada 3 tipe pemimpin. Yang pertama, desainer atau orang-orang yang memikirkan. Yang kedua, motivator, orang-orang yang mendorong. Dan yang ketiga adalah wira swastawan, adalah pemimpin yang bergantung pada diri sendiri. Sementara pada musim konsolidator, mempertahankan, ada 3 model kepemimpinan, yaitu yang pertama, orang-orang yang mengembangkan. Yang kedua, manajer, orang-orang yang mulai mengatur. Dan yang ketiga adalah eksekutif, bergantung pada orang lain. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar untuk mengenali kebutuhan organisasi pada masa transisi. Masa transisi yang terjadi setelah pencapaian kesuksesan, setelah organisasi mencapai tahap-tahap tertentu. Tahap ini kita sebut dengan tahap kemenangan. Setiap kali sebuah organisasi, kerajaan, perusahaan atau apapun mengalami capaian tertentu, capaian yang besar, organisasi itu membutuhkan gaya kepemimpinan yang sedikit berbeda. Organisasi tersebut membutuhkan hal-hal yang sangat penting. Pada awalnya organisasi membutuhkan para katalis yang bisa memulai. Selain itu membutuhkan desainer yang memikirkan, motivator yang mendorong, dan juga wira swastawan yang bisa bergantung pada dirinya sendiri. Tapi ketika sebuah organisasi mencapai capaian tertentu, organisasi tersebut membutuhkan konsolidator, orang-orang yang bisa mempertahankan. Selain itu, organisasi juga membutuhkan para developer yang akan mengembangkan, manajer yang mulai mengatur organisasi, dan juga eksekutif yang mulai bergantung pada orang lain. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, kenalilah kebutuhan-kebutuhan organisasi pada tahap transisi ini, sehingga organisasi Anda bisa berjalan mulus terus mencapai capaian yang berikutnya. Tidak mudah mengenali kebutuhan-kebutuhan kita pada saat kita berada dalam euforia kemenangan. Karena itu, kita harus terus waspada dan tetap mengenali situasi dan kondisi kita. Para kader, pertanyaan kita hari ini, di musim kepemimpinan apa Anda sekarang? Selamat belajar dan berlatih terus-menerus untuk mengenali posisi Anda, tahap demi tahap, untuk mengenali kebutuhan Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.